depan aja Bang. Sampaikan oleh Baradae. Ya, terima kasih teman-teman sudah menunggu. Kami tadi pemeriksaan dengan total pertanyaan 23 pertanyaan. Kemudian tadi materi pemeriksaan adalah terkait dengan BAP konfrontir. Tadi disampaikan mengenai kejadian dari Magelang, terus Saguling sampai di TKP. Ada beberapa poin yang memang apa yang sudah disampaikan oleh klien kami sesuai dengan rekonstruksi yang kemarin ya. Mungkin teman-teman rekan-rekan media sudah mengikuti, jadi tidak ada yang berubah, tetap pada BAP yang sebelumnya sudah disampaikan. Dan hari ini adalah bagaimana menyesuaikan antara keterangan dengan Baradae dengan saksi lain. Bang, kalau tadi Baradae berarti hadir didampingi dengan LPSK juga, Bang? Iya, tadi didampingi dengan LPSK. Mulai dari peserta ataupun pihak-pihak yang dikonfrontir ini kan yang ada di Magelang, apakah ini untuk menggali motif pembunuhan atau bagaimana? Ya pastinya kan mengenai motif, saya perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa klien saya tidak mengetahui motif. Itu mulai catatan pertama. Yang kedua, bahwa dari peristiwa Magelang sampai ke Saguling, klien saya ini teman-teman kemarin lihat TKP dari Saguling kan itu panggil terakhir, kemudian pindah ke rumah Duren 3, itu kan waktunya pendek ya, terus sampai di Duren 3 juga pun masuk ke dalam, terus menerima perintah, akhirnya melakukan penembakan. Memang situasi dari klien saya ini adalah ketika kemarin masuk di rumah TKP memang sedikit trauma ya, karena saya mengikuti proses dari awal. Ketika masuk ke garasi, klien saya gemetar, kemudian mengikuti rekonstruksi itu juga pun ada kelihatan bahwa ada trauma. Makanya kita kan sekarang dalam proses pendampingan ini kan kita ada psikiater juga. Kami harap bahwa proses klien kami ini supaya bisa berjalan lancar, kemudian tetap konsisten. Terus waktu pas di TKP juga kan setelah melakukan reka penembakan itu kan klien saya sempat duduk, itu tangannya luka. Jadi ya kami Setelah penembakan, reka penembakan kan klien saya sudah sampaikan, tapi kalau ada pihak dari AFS berkeberatan akhirnya kan ada peran pengganti ya. Tapi prinsipnya begini, kami perlu sampaikan kepada publik bahwa klien kami tetap konsisten. Harapannya seperti apa? Karena sudah kooperatif dan sudah whistleblower, terus kemudian sudah sebagai GC, harapannya apa? Supaya di pengadilan ini bisa meringankan kan. Tapi kalau memang yang disampaikan ada keterangan BAP yang berbeda, itu silakan saya nanti kita buktikan di pengadilan. Nanti kan ada alat bukti yang lain juga kan, bukan hanya keterangan saksi. Nanti itu teman-teman kita akan buktikan di pengadilan, kita akan melakukan pembelaan yang secara maksimal. Terus perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan media, kami menyampaikan bahwa tidak ada pihak atau tidak boleh pihak yang berkomentar atas nama klien kami Baradae. Jadi kami tegas di sini ya, yang berhak mengomentari atau berpendapat soal klien kami Baradae adalah lawyer yang sah. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan isu-isu yang liar, yang provokatif dan tidak bertanggung jawab. Jadi ini yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kita bersamanya dan proses ini kita kawal bersama. Kita juga meminta mohon keadilan untuk klien kami. Penerapan hukumnya seperti apa, tentunya kita lihat nanti di pengadilan. Peristiwa hukumnya, ya kami mengakui bahwa dia melakukan penembakan. Tapi kita akan memperjuangkan bagaimana penerapan hukum ini. Karena dia juga pun sebagai pihak yang paling kecil, tidak punya pilihan dan di bawah perintah. Bang, kemarin juga artinya Pak Ferdi Sambo ini sempat meragakan adegan penembakan ke Yosua ya? Ya, seperti yang disampaikan oleh rekan-rekan Komnas HAM dan LPSK bahwa saudara FS melakukan penembakan kan. Nah itu juga sesuai dengan BAP dari klien kami. Ada lagi?
pada saat ketemu Bu Putri artinya tidak ada trauma atau gimana? Tadi kami juga minta supaya dipisah ya, supaya menjaga supaya klien kami ini tetap stabil, fokus, dan menjaga independensi. Jadi tadi dipisah ruangan, kita melalui Zoom, tapi yang lainnya ada di ruangan yang lain, tatap muka. Berarti yang dikonfrontir 4 orang ya? Tadi konfrontir, 4 per 1 Baradae terpisah ya? iya. Ada saksi juga Pak ya Bang, tadi katanya Susi Ada Susi? Iya. sudah didatangkan Iya. juga ya selain tersangka. Susi didatangkan. Hmm. Oke, teman-teman ada lagi karena menunggu sampai ini saya nggak apa-apa tanya aja. Yang bisa saya jawab. Bang respon agak sensitif pertanyaannya yang Bang Dilipa bilang kalau sebenarnya Eliezer sudah punya. Jadi Mbak, saya perlu sampaikan, tolong para pihak yang tidak punya legal standing atau tidak punya kuasa, duduk tidak bicara sembarangan. Jangan berbicara seenaknya seolah-olah bahwa klien saya ini kan akan merugikan klien saya. Nanti kan di pengadilan kan seperti itu, menyampaikan hal-hal yang isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Itu kita himbau. Nah, kalau seandainya masih seperti itu, kita akan ambil upaya hukum keras. Kalau orang tua Baradae saat ini masih di Makobrimob atau begitu? Saya tidak bisa bicara, tapi ada di posisi yang aman. Di bawah, masih berkomunikasi dengan saya, kemudian kita menjaga keamanannya, menjaga privasinya karena orang tuanya sudah umur, iman, bukan karena kita apa, tapi kita menjaga privasinya supaya tidak. Ya, jadi memang saya perlu sampaikan bahwa klien saya ini kan kemarin sudah melewati rekonstruksi, semuanya berjalan lancar. Kemudian kan ada pihak dari Komnas HAM, LPSK, kemudian dari Kemenpolhukam, JPU, semuanya berjalan lancar. Jadi kita syukur kita bisa melewati itu. Kemudian yang perlu kita sampaikan bahwa memang untuk di posisi Baradae ini adalah posisi yang sulit ya. Ketika kembali lagi ke TKP, kemudian memperagakan peristiwa di mana ini adalah temannya dia ketemu setiap hari. Kemarin itu waktu pas masuk ke rumah itu memang trauma. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita mengawal ini sehingga Baradae bisa melewati semua proses ini dengan baik, dan kita mohon juga keadilan. Nah, terakhir trauma itu lahir atau karena Baradae juga berada berdekatan dengan FS atau hanya karena kalau kita di posisi yang itu pasti sulit ya, karena ini posisi yang tidak gampang. Yang tadi saya sampaikan bahwa ini orang yang dia selalu ketemu setiap hari, kemudian satu tempat tidur, itu sulit lah. Kita bisa bayangkan kan nggak gampang seperti itu. Makanya fokus kita bagaimana supaya Baradae ini bisa menjalani proses ini dengan stabil, kemudian bisa tenang, dan kami dari pengacara ikut mendampingi terus, menjaga, kemudian juga dari LPSK dan berbagai pihak yang lain, kita sama-sama mengawal proses ini. Tapi sejauh ini nggak ada ancaman yang kayak terima Baradae meskipun di Tidak ada. Tidak ada. Aman, sudah ada pengacara. Baik. Terima kasih ya.